Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada sore hari ini seperti biasa kami berada di kebun kurma kami, kebun kurma Bukit Pinang Pam dan Resto, di mana pada sore ini kami memperlihatkan kondisi lahan yang ada di kebun kurma kami. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa di lahan kami ini adalah lahan gambut ya, di mana kondisinya berbeda dengan lahan-lahan yang mungkin ya di tempat Bapak Ibu, teman-teman sahabat tani sekalian yang memiliki tanah yang non gambut. Nah, oleh sebab itu cara budidaya tanaman kurma di lahan gambut dengan yang non gambut juga berbeda. Dan memang kita maklumi ya, daerah lahan gambut ini konon katanya lahan yang miskin akan unsur hara apabila tidak ditangani dengan baik ya. Nah, ada beberapa video terdahulu yang telah kami perlihatkan kepada teman-teman sahabat tani bagaimana kondisi tanaman kurma di musim kemarau. Nah, dan saat ini kami akan memperlihatkan bagaimana kondisi tanaman kurma kami pada musim penghujan seperti ini. Nah, teman-teman sahabat tani ya, bila musim penghujan seperti ini, maka lahan yang ada di lokasi ini akan tergenang oleh air seperti ini. Ini air teman-teman sahabat tani ya. Nah, makanya pada lahan kami ini di dalam menanam tanaman kurma, kita buat gondokan seperti ini ya. Nah, ini lebih tinggi ya, lebih tinggi agar apabila musim penghujan seperti ini tanaman kurmanya masih tidak tergenang air seperti itu. Nah, makanya berbeda dengan di daerah di tempat teman-teman yang menanam kurma. Nah, biasanya bukan gondokan seperti ini ya, tanaman kurmanya ditanam, kemudian tanahnya berada di atas dari pangkal batang ini. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Kenapa saya katakan bagus? Kalau saat musim kemarau, bila kita melakukan penyiraman, maka air akan berada di sekitar tanaman tersebut ya. Nah, kalau seperti ini, kalau di tempat kami dilakukan seperti itu ya, maka tanaman kurma ini akan tergenang air ya di musim hujan seperti ini. Dan celakanya lagi, tergenangnya cukup lama seperti itu ya, baru airnya surut ya. Maka apabila kurma ini tergenang dalam waktu yang lama, ya tentu kita ketahui dia akan mati ya. Nah, ini kondisi lahan yang ada di lahan gambut ya. Makanya saya katakan sering dengan teman-teman, bukan hal yang mudah ya memperlakukan tanaman kurma, budidaya kurma yang ada di lahan gambut.
dan memerlukan penanganan yang intensif seperti itu. Penanganan yang intensif pun kadang-kadang menghasilkan tanaman yang fatal pertumbuhannya. Nah teman-teman, sahabat tani pencinta kurma, beginilah kondisi situasi ya tanaman kurma di lahan gambut pada saat musim penghujan seperti ini. Nah kemudian juga yang perlu kami sampaikan ya, agar tanaman kurma ini tetap baik seperti itu yang kita inginkan. Nah maka kondisi tanahnya selalu dipantau ya, yang tentunya hal yang pertama tingkat keasaman tanahnya ya. Pada saat kondisi seperti ini, keasaman tanah yang ada di sekitar tanaman ini sangat rendah sekali ya. Karena air yang menggenangi ini airnya juga asam ya. Nah maka pada bagian tanah, pada gundukan tanah yang ada ini biasanya kami beri kapur dolomit ya. Nah dengan harapan dengan pemberian kapur dolomit ini pH tanah tidak terlalu asam sekali ya, paling tidak menurunkan asam ya, sehingga tanaman masih tetap bisa mengambil unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah selain itu, apabila kondisi tanah yang di sekitar tanaman ini asam ya, dari beberapa pengalaman yang kami ketahui ya tentang tanaman kurma, maka tanaman kurma ini bentuk batangnya kusam seperti itu ya, dan jamur juga banyak berada di daun-daun tanaman ini. Nah apabila terserang jamur seperti itu, maka pertumbuhan tanamannya akan melambat seperti itu ya. Oleh sebab itu faktor tanah yang ada di sekitar lahan ini memang perlu kita perhatikan. Nah kemudian juga yang perlu kami sampaikan dengan teman-teman yang membudidayakan tanaman kurma di lahan gambut seperti ini, dimana yang biasanya pemberian kapur dolomitnya dengan dosis tertentu misalnya, tapi pada kondisi lahan yang sedang seperti ini, maka jumlah kapur dolomit yang kita berikan sebaiknya ditinggikan, atau kata lain lebih banyak seperti itu ya. Begitu teman-teman sahabat tani, agar supaya tanaman kita paling tidak masih bisa bertahan tumbuh ya dengan baik, agar dia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lahan gambut. Seperti yang saya katakan di awal ya, pada musim kemarau dia juga harus bisa menyesuaikan diri. Begitu juga pada saat musim penghujan seperti ini, tanaman kurma ini kita usahakan juga agar dia bisa menyesuaikan diri. Nah sehingga pada satu saat ya, apabila tanaman kurma ini bisa tumbuh dengan baik, bahkan bisa berbuah dengan baik, berarti ada dua keunggulan yang kita peroleh di tanaman kurma.
Yang pertama, dia tahan di musim kemarau. Yang kedua, dia juga bisa bertahan di musim penghujan seperti itu. Nah, mungkin ini satu tanaman yang kita katakan dia bisa adaptif ya, dengan situasi lingkungan yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi agroklimat yang ada di daerah penghasil kurma lainnya ya, katakan saja di daerah Jazirah Arab sana. Saya kira demikian teman-teman sahabat tani sekalian, mohon maaf kami hanya sekedar berbagi informasi dengan teman-teman tentang tanaman kurma yang tumbuh di daerah lahan gambut dengan kondisi lahan yang ada seperti ini. Demikian teman-teman, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.